ansahu syaitan fa'ansahu syaitanu rabbihi falabitha fis sijni bid'a sinin. Saya juga ketemu nih. Ada dua lafal Rabbun di dalam satu ayat, Mas Edis. Ada dua lafal Rabbun dalam satu ayat. Satu, Rabbika. Inda Rabbika fa'ansahu syaitan. Rabbika. Yang kedua, setelah lafal syaitan, ada lafal Rabbun lagi. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Lama kayak gini nih. Saya mau tahu ada Bu Suapi. Tunggu dulu, Kan saya jelaskan. Enggak belit-belit. Yang saya tanya ini tuanmu di sini ini mana rohnya mana? Saya jelaskan ayatnya apa ini? Saya terjemahkan persatu-satu. Tunggu dulu. Persatu-satu. Waqala, dan berkata, lilladzi kepada orang dhanna annahu najim min huma. Nabi Yusuf berkata kepada orang yang mengira secara dhon mereka akan menyelamatkan dari mereka berdua. Apa pesannya malah kemana? Yang ditanya malah kemana? Yang menjaga di penjara itu. Ulkurni inda rabbik. Ya. Sebutkan aku ketika kamu bertemu Tuhan kamu. Bertemu Raja kamu. Tapi tunggu dulu, ada dua lafaz Rabbun soalnya. Ada dua lafaz Rabbun. Syaitan. Tetapi syaitan memberikan melupakan ingatan dua penjaga penjara itu. Lupa dalam hal apa? Dzikra rabbih, untuk menyebutkan tentang Nabi Yusuf yang dipenjara kepada raja mereka. Maka mana di sini terjemahannya? Mana di sini terjemahannya Raja? Mana terjemahannya di sini Raja? Mana? Saya terangkan bro, santai. Maka fala bitha fis sijni bid'a sinin, gara-gara dua penjaga penjara itu lupa. Kok malah itu mengutarakan yang dibahas kepada raja mereka. Makanya mereka ini kepada Tuhan mereka, sehingga Nabi Yusuf di penjara sampai beberapa tahun. Bid'a sinin jamak dari sana. Yusuf sih. Bukan itu poinnya. Biar kamu tahu cerita dari awal, Dis. Emang belit-belit dia kan, akhirnya berbelit. Biar kamu tahu ceritanya dari awal. Masa seperti itu sih Bu Suapi, ilmu gak dikasih? Coba saya mau tanya. Kata Tuhan di sini bahasa Arabnya apa? Inda Rabbik. Oke, Rabbik, betul. Inda Rabbik, itu ada indahnya. Berarti kata dasarnya Rabb, betul? Loh banyak. Indah itu kata dasar satu, Rabbun satu, K satu. Ada 3 lafal di sana dijadikan satu. Baik. Kata Rabb di sini berarti bisa ditujukan kepada manusia. Kalau lafal Inda Rabbik seperti itu, bisa. Oke, kata Rabb pengertiannya apa di seperti sini? Inda Rabbik. Apa pengertian Rabb di sini? Inda Rabbik. pengertian Rob di sini apa? Diterjemahkan maknanya apa? Satu ya. Kalau maknanya satu Rob kata saja. Rob di sini sesuai dengan ayat apa? Enggak, kata Rob di sini diterjemahkan apa? Tuan. Oke, berarti Rob bisa merujuk kepada manusia, betul? Kalau lafadznya seperti Inda Rabbik bisa. Oke, baik. Sekarang artinya apa di sini? Tuan di sini artinya apa? Tuanmu. Oke, Tuan. Nah, Muhammad itu Tuan di sini maksudnya pemimpin, pemilik, pengatur gitu, betul? Mana ada arti seperti itu? Ya udah, kalau gitu apa arti Tuan di sini? Kenapa kok bisa dia ini tuannya? Raja maksudnya, rajanya si penjaga penjaranya Nabi Yusuf. Iya, berarti dia ini hambanya, betul? Betul nggak? Dia itu bukan hamba, bro. Kalau hamba itu, ya itu kayak budak gitu, itu namanya hamba istilahnya. Terus apanya dia? Itu penjaga penjara, berarti kan anak buahnya, bukan budak. Anak buahnya. Oke, berarti seseorang yang patuh kepada dia gitu kan? Betul nggak? Apa gimana? Seseorang yang patuh kepada dia, betul nggak? Kalau lafaz dalam Arab sesuai dengan indah lagi kan? Maka betul
Gini aja, bermanatuan. sesuatu yang patuh kepada dia betul atau salah? Ayo. Sesuatu yang patuh. Enggak, buktinya dia tidak menyampaikan salam Nabi Yusuf kepada tuannya. Itu kan kepada Yusuf, itu kan kepada Yusuf. Kepada Yusuf memang Yusuf bukan rohnya. Loh, raja itu berarti ketika tidak disampaikan pesannya, dia tidak taat berarti kan dia tidak punya sifat taat. Itu kan tidak disampaikan kepada Yusuf. Gimana sih? Dia nggak Bukan kepada Yusuf, kan kepada nyuruh. raja. Yusuf kan nyuruh supaya itu disampaikan kepada rohnya bahwa keadaan dia di sini, tapi nggak dilaksanakan kan? Ya. Nah, dia berarti nggak patuh sama Yusuf apa nggak patuh sama rohnya? Pak Yusuf. Nah iya. Sama aku dilupakan sama setan. Ayatnya coba baca itu ansahu syaitan. Dilupakan oleh setan. Jadi sekarang begini, kata rob ini kalau ditujukan kepada manusia adalah seseorang yang kepadanya dia taat, patuh, Bukan tunduk. kata rob, Dis. Bukan kata rob. Inda robbik. Lihat ayatnya, Dis. Jangan Kata buat-buat, dasarnya Dis. apa? Ada itu kata dasarnya 3 loh. Ada inda, ada robbun, ada domir mutasilka. Oke, robun itu kata dasarnya apa? Dari robaba menjadi robbun awalnya mislaini muharrakaini fi kilmatin imlaka mithlu surafini. Saya ada dalilnya, Dis. Muter-muter, muter-muter. Kalau udah Jangan pakai dalil. gimana kita begini? Kalau ilmu muter-muter begini Awalnya, gimana? jadi robbun itu awalnya ebaknya ada 2, lalu diidghamkan dijadikan 1 menjadi tasydid. Gitu loh. Gus Wapi, kalau kita memang mau benar-benar serius ya, kata rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Tadi kamu sudah bilang artinya pemimpin. Kan Nah, pakai sekarang sesuai saya ayat. tanya, gimana? Saya jawabnya sesuai ayat. Iya, rob di situ artinya pemimpin. Seseorang yang kepadanya kamu patuh, ya kan? Taat, tunduk, betul nggak? Nah, sekarang posisi Muhammad di dalam tengah-tengah umat muslim itu kayak begitu nggak dia? Posisi dia? Iya, berarti dia rob nggak? Kalau dia bahasa Arab kan apa berarti? Muter Kalau kan? di bahasa Arab kan apa berarti? Muter mereka ini Nggak muter. bisa kan? Makanya lu bisa ngomong sama Rasim. Kalau ngomong sama Kalau di Rasim, bahasa Arab lebih jelas. kan Nabi Muhammad itu mau disebut Rob yang bermakna Tuhan misalnya. Kalau di bahasa Arab kan gimana gitu loh, Dis? Lu ini siapa? Yusuf PI, Rifa. Saya nggak nanya orang lain, fokus saya, Dis, fokus saya. Ya, masalahnya mereka itu sudah ngomong, sudah jujur. Tapi sekarang takut. Coba bahasa Arab kan Nabi Muhammad adalah Rob yang Robnya bermakna Tuhan. Gimana bahasa Arabnya itu? Betul nggak? Oke, berarti Muhammad itu tuannya orang Islam, betul? Nabinya orang Islam. Iya, tuan nggak dia? Sayyid, ya Tuhan. Rob, berarti Rob kan? Iya, nggak bisa kalau Nabi Muhammad. Coba bahasa Arab kan. Oke lah, udah selesai lah Wapi, karena kamu berbelit orang. Oke lah, seperti itu. Coba bahasa Arab kan Nabi Muhammad adalah Rob yang bermakna Tuhan. Gimana bahasa Arabnya? Gimana? Nabi Muhammad adalah Rob yang bermakna Tuhan. Gimana bahasa Arabnya? Oke, berarti Muhammad adalah Rob yang bermakna Tuhan. Iya, gimana bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya gimana? Maksudnya bahasa Arabnya gimana sih? Di bahasa Arab kan ini gak ada teks tertulisnya kamu. Makanya kan kamu kenapa harus bahasa mengaitkan Arab? lafal Robbun dengan Kenapa harus bahasa Arab? Kita kan orang Indonesia. Lah, kan kamu lafal Robbun Indonesia. Katanya kita orang Indonesia, tapi kamu bahas lafal Berat. Robbun. Udah lah, sekarang gini aja Wapi, intinya kamu berbelit, itu aja lah. Giliran kamu ditanya Muhammad itu pemimpin, kamu jawab iya. Pemimpin itu bahasa Arabnya Rob, kamu bilang iya. Berarti Muhammad itu Rob. Katanya Kamu kita bilang orang bukan, ini Indonesia, berbelit. nggak usah dibahas, nggak usah pakai bahasa Arab. Wafi, masih inget nggak bagaimana dulu kita diskusi sama Rifa kalian berdua? Kalian nggak bantah kalau saya bilang Muhammad itu Rob, sekarang bantah karena takut. Nah, mana videonya? Mana? Lu bener nggak dulu kita diskusi bagaimana Mana? Rifa? Oke, ketika itu Rifa membahas begini, Robbayani Sohiro, apa artinya itu? Sayangilah kedua orang tuaku. Oke, berarti bisa nggak orang tua itu sebagai Rob? Sayangilah, kalau disayangi semua orang bisa disayangi. Gimana sih? Berarti bisa nggak orang tua itu sebagai Rob?
Robayani, bukan Robayani, ada Ani. Udah. Kan itu tasniah, Dis. Udah. Jadi begini teman-teman. Sebenarnya saya punya teman namanya itu Ustadz Faisal Khan. Itu mengakui Muhammad itu secara kaidah bahasa itu roh. Dia nggak berbelit-belit kayak Gus Wafi. Oh, Faisal Khan Syiah, Syiah. Oh, kamu mau ikut Syiah? Bukan masalah dia Syiah atau bukan. Dia mengerti kalau kaidah mau bahasa ikut Arab. Syiah, saya pakai dalil oneness kapan-kapan. Bilang dong. Saya pakai Syiah. Ini bukan masalah bukan masalah doktrin. Ini masalah bahasa, pengertian bahasa. Sama. Ajaran seseorang menunjukkan tren seseorang nantinya. Syiah itu banyak yang berbeda. Intinya kalau Muslim ditanya kalau saya siapa rohnya, kalau saya pakai oneness kamu nanti nggak terima. Begini, sekarang saya mau tanya pendapat kamu aja lah gini. Jadi Yusuf PI yang mengatakan bahwa Muhammad itu roh itu menurut kamu dia salah, sesat ya? Apa alasan dia mengatakan roh? Karena arti roh itu bisa juga artinya pemimpin, bisa juga artinya tuan, bisa juga artinya seseorang yang ditaati, bisa juga artinya guru. Itu arti roh menurut Yusuf PI. Makanya Muhammad itu disebut roh boleh. Coba saya lihat videonya dulu. Masalahnya di HP ini juga. Gimana mau ini di HP ini? Waduh, ini berarti ini. Loh, janganlah pura-pura lagu Suami. Gimana sih? Oh iya, dan saya lupa. Saya lagi debat sama orang Islam, boleh bohong. Ya, enggak apa-apa. Jangan marah lah, ngomong sama mereka ini bisa jujur, boleh bohong. Coba saya gini apa pengertian takiyah? Pengertian takiyah itu apa? Menyimpan akidah sebenarnya. Nah, akidah loh. Ajaran. Saya menyimpan kan? Takiyah itu semacam berbohong kan? Kayak 1 Korintus, itu namanya takiyah. 1 Korintus tadi itu takiyah. Boleh berdusta atas coba artikan dulu, bahasa Indonesia kan dulu takiyah. Sebentar, bahasa Indonesia kan dulu takiyah. Takiyah itu menyimpan ajaran sebenarnya. Dengan mengungkapkan ajaran yang bukan sebenarnya, betul? Ya. Makanya dia lagi kayak Korintus tadi. Lagi takiyah dia. Kayak dia lagi menyimpan, menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya yang gitu. Korintus bukan. Guys, kalau kamu ngomong gitu kita ngomongin aja pribadi dia kita berdua nanti saya ngomongin. Sekarang masalahnya banyak umat menonton. Nanti kalau banyak umat mereka tahu bahwa Muhammad itu roh, nanti mereka jadi meninggalkan saya. Makanya begini. Saya, Gus Wafi, Kristen boleh nggak takiyah? Sudah saya lewati. Sebentar. Masa-masa seperti itu sudah saya lewati. Saya ngomong yang benar sesuai dengan Bible. Saya nggak peduli dengan orang Kristen di Bible boleh nggak takiyah? Karena lebih banyak orang nggak tahu apa-apa. Masalahnya lebih banyak orang awam masalahnya itu. Nah, yang orang-orang awam itu. Padahal di kitab dia loh yang ada perintah takiyah itu. Gus Wafi, di Bible dulu. Boleh nggak takiyah di Bible? Sebentar, dulu waktu saya berdebat juga begitu. Dijawab. Gini, kalau saya jawab yang sebenarnya, saya takut nanti orang-orang Kristen. Ya, nanti mereka berpikir itu ajaran kamu. Sekarang saya akan ngomong apa yang ada dalam Bible. Yang dalam Bible itu saya bilang. Tadi pertanyaanmu, sebentar. Tadi pertanyaanmu seputar silsilah Yesus, betul? Kamu bilang, menurut Lukas begini, menurut Matius begini. Kamu tahu nggak, kalau orang Kristen ditanya, itu berbelit itu kalau ditanya itu. Kenapa? Menurut, kebanyakan orang Kristen kalau ditanya berbelit. Menurut Matius, silsilah Yesus itu dari Yusuf. Menurut Lukas, silsilah Yesus itu dari Maryam. Itu jawaban akrobat. Iya, jawaban akrobat. Berarti salah Kristen. Baik, saya jawab. Ini makanya setelah saya renung-renungi, memang jangan ikutin orang awam. Nanti kamu sesat terus. Orang awam nggak tahu mereka itu baca Bible aja nggak kok. Banyak orang Kristen nggak pernah baca Bible. Makanya justru saya yang ngerti Bible, saya kasih tahu yang sebenarnya. Kamu yang ngerti Quran, kamu kasih tahu yang sebenarnya. Jangan malah ngikutin mereka. Yang orang awam memang jumlah mereka banyak karena mereka orang awam. Justru kesalahpahaman itu harus diluruskan. Nah, sekarang saya jawab.
di dalam Bible ada dua di situ. Ada Matius, ada Lukas yang membahas silsilah Yesus. Dengarkan ini, camkan juga. Silsilah Yesus itu hanya ada di Matius. Nah, di dalam Lukas itu nggak bilang inilah silsilah Yesus. Coba baca di ayatnya itu. Menurut anggapan orang bahwa dia adalah ini, anak ini, anak ini. Jadi Lukas itu tidak sedang ngomong bahwa inilah silsilah Yesus, enggak. Menurut Tapi anggapan Lukas orang lagi- kok jadi ayat suci, Dis. Oh, jadi kalau misalnya saya baca ayat Quran menurut anggapan orang Muhammad gila, jadi kita benci. Menurut anggapan Ada orang nggak dalam Al-Quran orang-orang beranggapan bahwa Muhammad gila? Dis. Menurut anggapan orang. Giliran dibalikin ke kitabnya dia nangis. Mereka ini kalau dibalikin ke kitabnya pura-pura budak. Sekarang saya Suapi, tanya. ada nggak Ya, sebentar dulu, Lukas. ada nggak dengan jujur ada nggak anggapan Tunggu dulu, orang tadi silsilah bahwa- itu. Aduh, gimana Lukas kan sih? bilang. Dengar dulu, Anggapan ada orang nggak kata anggapan Lukas. orang, Ya. Bu Suapi? Oke, Ada nggak kata anggapan Lukas orang menurut bahwa anggapan Muhammad itu orang. gila? Ada nggak Ya, anggapan orang seperti itu? menurut Lukas, tunggu dulu, selesaikan dulu tadi, Loh, jangan gimana kemana-mana. sih saya jawab kok? Mana ada nggak anggapan orang bahwa Muhammad itu gila? Ada nggak? Kok takut? Katanya anggapan orang jadi kitab suci. Ayo, Gimana sih? Lukas tadi mengatakan, menurut anggapan orang, Yesus itu keturunan Daud. Sekarang saya tanya, apakah Lukas membantah menurut anggapan orang itu? Lukas menyampaikan bahwa Dibantah nggak menurut anggapan orang itu? Dibantah nggak sama bukan Lukas? ini bukan masalah bantah membantah. Lukas bilang bahwa kata orang Yesus itu anak ini, anak ini, anak Oke, ini. Tapi dibenarkan nggak Matius sama Lukas? di mana di situ dibenarkan sama Lukas? Ya saya nanya sama kamu, itu kan kitab kamu. Lukas membenarkan apa Kan enggak sudah anggapan saya orang itu? jawab. Lukas memberitahu bahwa kata Berarti membenarkan orang, kan? Berarti bukan membenarkan kan? atau tidak? Gimana sih ini? Loh, gimana? Katanya menurut anggapan orang. Berarti kan bingung Lukas ini. Lukas itu ngasih Menurut anggapan tahu orang, Yesus ini bahwa anaknya ini. menurut anggapan orang Yesus itu anak ini, anak ini, anak Nah, anak sama ini. Lukas dibenarkan Lukas apa ngasih tidak tahu. anggapan orang Bukan itu? dibenarkan Saya tanya. atau tidak. Lukas ngasih tahu. Kok mau dia Ketika Lukas kasih tahu, berarti Lukas membenarkan berarti. bukan begitu juga kesimpulannya. Gimana Misalnya kesimpulannya? misalnya begini. Saya bilang begini. Kata orang, Soekarno punya harta. Sekarang waktu saya bilang begitu, apakah saya membenarkan? Ataukah saya Nah, menyalahkan? sekarang Tidak, saya tanya kepada hanya kamu. melaporkan Kamu sama percaya orang apa? bahwa kata orang, Percaya apa? kata orang, Soekarno Ya, punya percaya harta. apa enggak kalau Soekarno itu Masalah adalah percaya atau presiden? enggak, Kamu bukan percaya? masalah itu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya saya cuma ngelaporin. Gimana? Ya, Aduh, makanya kurang-kurangin lah benturin kepala begini. Gimana kalau kayak begini kita diskusi, Bu Suapi? Aduh. Waktu ngelaporin, ya waktu Lukas ngelaporin ke anggapan orang itu, berarti kan Lukas percaya sama anggapan orang itu, betul? Di mana di situ dikatakan Lukas percaya? Loh, berarti dia nggak percaya? Di mana di situ Lukas mengatakan tidak percaya? Loh, Oh, dikutip gitu loh. Kan jadi loh, orang kan jadi bingung. sekarang ketika Kalau- Oke, tunggu dulu, baik. tunggu dulu. Sebentar saya Kok balikin dulu, dikutip? saya balikin dulu. Kenapa tidak mau dikutip? Menurut Jadi kitab anggapan suci lagi. orang, hai orang yang kepadanya Quran diturunkan kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar gila. Betul nggak? Ayat Ada berapa dalam itu? Al-Quran. Anggapan ayatnya? orang, betul nggak? Ya, mana ayatnya? Ayatnya mana? Aduh, mana? Ayatnya mana? Udah nggak ada waktu. Udah nggak ada waktu kalau begitu. Loh, ini kan nggak ada waktunya, kan nggak ada timer. Coba buka dulu ayatnya. Begini, saya sudah live berapa Coba jam? buka dulu ya. ayatnya. Saya jawab nanti. Di sini sudah malam, sudah pagi di sini. Sudah subuh. Ya makanya ayatnya tunjukin dulu. Saya jawab, ayo cepetan. Begini Gus Wapi, kita itu gini loh. Saya anggap Gus Wapi itu orang yang ngerti Quran. Jadi kalau saya ngutip Quran nggak perlu saya kasih tahu karena itu makan waktu. Ya, Betul. tinggal disebutin suratnya. Kok Baik. makan waktu sih? Katanya 13 tahun. ngambil buka-buka ini lagi. Kayak perlu disuapin gitu loh. Heran saya. Yuk, surat apa? Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr ayat
paham. Tinggal nyebutin gini aja repot. Coba. Nih, saya baca. Wa qalu, Bahasa Mereka. Indonesianya aja lah. Bahasa Jepangnya aja lah. saya baca Untuk- Arabnya untuk- dulu. Gini, dibaca Arabnya percuma. Saya nggak ngerti, orang-orang di bawah nggak ngerti. Saya enggak ngerti. Tangannya aja. Yuk, coba terjemahnya. Enggak, kalian ini gini loh, kalian ini merasa kalau bisa bahasa Arab itu kebanggaan. Bagi saya itu sampah. Gini loh Gus Wapi, gini, Gus Wapi sebentar ya, gini. Saya pernah membuat satu dong bisa perumpamaan. bahasa teks asli itu bangga. Kalau cuma bisa terjemahan apa yang Ujung-ujungnya mau juga terjemahan, Gus. Terjemahan, ujung-ujungnya itu kami tapi pengen minimal kan artinya. original teks kita bisa. Ayo, Kita apa artinya, bisa ayo? original teks. Apa Ya. artinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya Depan ayyuhan kita kalau kayak gini nih, Mas. Karena mereka ini ya, dan ngarap-ngarap mereka juga yang dibaca berkata, itu juga ini nggak terjemahannya ngerti. sudah, ini terjemahannya Ayo. wis. Ayo. Dan mereka orang-orang kafir berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, berarti Nabi Muhammad. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila, kata orang kafir. Berarti Muhammad Apakah gila. Al-Quran Berarti membenarkan? setuju dia. Berarti setuju Ya, dia apakah orang Muhammad gila. Al-Quran Setuju. Coba Berarti dia baca setuju ayatnya. kalau Muhammad gila. Berarti dia setuju kalau Muhammad gila. Al-Quran benar Kan kan? mengutip mereka, berarti setuju dong. Berarti setuju dong. Ayat setelahnya dibaca, bro. Berarti setuju Ayat dong, berarti setuju dong. Masa punya ayat paksa. Jadi makanya begini Gus Wapi. Gak mampu cuma baca satu Gini loh. ayat. Ya. Gini loh, makanya yang saya Gini ya, maksudkan saya begini. baca selanjutnya, saya baca Enggak, ayat selanjutnya. saya nggak mau bahas itu. Kita bahas Lukas, kembali ke silsilah. Kembali ke silsilah, yuk. Ayo, kembali ke silsilah. Jadi saya bacakan silsilah. Lukas itu, dia tidak sedang menyampaikan silsilah Yesus malaikat juga. kepada kami jika engkau Lukas termasuk itu orang-orang yang benar. menyampaikan Aku pertanyaan orang bahwa kafir. menurut Kemudian, anggapan orang Yesus itu anaknya begini, anak begini. Lukas nggak bilang bahwa itulah silsilah Yesus, enggak. Tapi Matius yang bilang begitu. Dan Inilah kami silsilah menurunkan malaikat Yesus, kecuali anak dengan Daud, kebenaran. anak Abraham. Jika orang-orang kafir itu mengingkarinya, gitu. wah ini ya. Jika orang kafir itu mengingkarinya, mereka tidak diberi penangguhan dari azab Allah. Iya, tapi kan dia udah mengutip omongan mereka bahwa Muhammad gila. Diingkari oleh Al-Quran. Sekarang saya tanya, Lukas percaya nggak anggapan orang itu? Nggak ada ditulis dia percaya. Nah, Nggak ada ditulis dia. Kalau Saya ibarat- percaya bahwa inilah sih nggak ada. Nggak ada. berarti oleh Lukas dibenarkan berarti karena dia tidak menentang. Ketika Maksa. tidak menentang, Maksa. berarti dia Maksa dia. Nggak maksa. Kalau ayat Quran jelas diingkari oleh orang kafir ini, wah jelas ditolak oleh Al-Quran. Jadi intinya begitulah ya Gus Wapi ya. Intinya yang mau saya sampaikan begini. Pertama, di dalam agama Islam itu memang boleh takyah, boleh berdusta di dalam 3 Mana perkara. ayat? Jadi Mana ayat? kalau Nah, masa saya harus nunjuk-nunjuk lagi sih ayatnya? Iya dong. Ini yang saya lawan ini seorang Gus. Masa Oh, saya harus ayatnya. nunjuk-nunjukin Oke, ayatnya? Oke, saya lupa. Ayatnya di 1 Korintus, kawan-kawan. Jadi yang mau saya bilang gini aja Gus. Pertama, kalau kita mau jujur-jujuran, ya, memang itu akan banyak membingungkan orang-orang awam. Loh, Ya, Muhammad termasuk kok kamu rob? awam. Loh, Muhammad kok rob katanya? Mana Jangan tertulis ikutin Muhammad orang Rob? awam. Jangan ikutin orang Mana awam. Muhammad Rob? Mana Muhammad Rob? Mana tertulisnya? Ketakutan ya, saudara-saudara. Orang awam kan yang dibaca yang tertulis, ya. Kalau orang awam itu kan yang dibaca yang tertulis. Mana tulisannya Muhammad Rob? Gak ada. Jadi Yusuf PI sesat ya mengatakan Muhammad itu rob ya. Mana? Videonya mana? Videonya mana? Masalahnya videonya di HP yang kita pakai ini. Kalau beneran ya, kalau kita nggak pakai HP ini saya puterin videonya. Iya, ada apa? Puterin aja. Ya gimana mau muterin orang HP-nya di sini? Ya kan bisa besok, bisa nanti. Ya udahlah, itulah intinya Gus Wapi. Oh, Itulah begitu intinya Gus Wapi. Oh, sudah saya posting itu, tapi saya yang dilaporin. Dilaporkan bahwa konten ini mengandung ini. Emang repot. Makanya kita pakai channel ini terus teman-teman. Kalau kita pakai channel yang satunya itu gampang rawan
Karena akun Indonesia, tahu kan akun Indonesia adminnya banyak di sana yang muslim. Kalau ini kan akun sini nih, Gus Wafi. Ini akun sini. Jadi kalian laporkan pun nggak mempan ini akun ini. Oke, Mana itu ini kita rehat dasar? dulu ya. Ya. Saya sholat dulu. Baik. Oke. Jadi seperti itulah teman-teman ya diskusinya. Walaupun Gus Wafi juga berbelit-belit ditanya siapa tuannya, kadang Muhammad, kadang Allah. Tapi yang itu seperti itu. Bisanya. Mereka tidak tahu Ampun, ya. siapa tuannya. Karena mereka ini tak bertuan. Oke, Gus Wafi, sampai ketemu lagi. Oke. Selamat sore waktu Indonesia. Di sini udah subuh masalahnya. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Oke lah teman. Framing aja bisanya. Nunjukin kata Rob Muhammad di kitab apa kagak ada di situ. Oke, teman-teman.